akhirnya airnya kembali lagi ke tandon. Jadi airnya mutar-mutar aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu ya, kira-kira udah 2 mingguan mungkin ya, saya tuh dipanggil seseorang yang tahu saya dari YouTube. Nah, beliau katanya punya masalah dengan pompa air. Oke, saya sempatkan datang ya. Nah, setelah saya datang, saya cukup terkesima ya, karena perumahannya itu adalah perumahan yang sangat mewah ya kawan-kawan. Sehingga di salah satu tetangga beliau itu ada yang punya mobil Rolls Royce ya. Bahkan merek ini pun banyak nggak diketahui oleh masyarakat umum di negara kita ya kawan-kawan. Itu merek yang sangat mewah gitu ya. Mobil termahal di dunia. Baik, lanjut ya kawan-kawan. Akhirnya saya sampai di depan rumah beliau, kemudian masalahnya adalah ya, ini saya tampilkan gambarnya dulu kawan-kawan. Mungkin ini mirip dengan gambar yang dulu pernah saya tampilkan, karena ini memang adiknya dari yang dulu pernah saya bahas ya, perpipaannya kawan-kawan. Nah, ini adalah rumah adiknya di mana mengalami pompa yang cetak-cetok ya. Lokasi pompa ada di lubang yang hitam itu, saya tunjukkan dengan tanda panah. Nah, bagi saya mengatasi cetak-cetok tentu saja hal yang sangat gampang ya. Jadi saya tawarkan 2 alternatif ya, pakai pressure tank atau ditambah flow switch gitu. Dimana kalau pressure tank bagusnya itu dia hemat listrik ya, hemat energi. Namun kalau flow switch itu dia lebih, alirannya itu lebih, tekanannya lebih tinggi kawan-kawan. Tapi kembali ya, akhirnya saya tawarkan kepada pemilik rumah, terserah mau pilih yang mana, dan ada konsekuensinya masing-masing ya. Bagi kalian yang belum tahu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing antara pressure tank dan flow switch, saya udah pernah berkali-kali menjelaskan, jadi saya nggak usah ulang lagi di sini. Baik, saya lanjutkan ya kawan-kawan. Nah, mumpung di situ saya melihat ya, ada opportunity for improvement. Nah, ada hal lain yang bisa diperbaiki gitu ya. Saya lihat filter di situ ya, kan lihat. Itu kan ada filter kecil yang warnanya, kepalanya putih, bawahnya hitam ya. Itu sebetulnya bagian bawahnya itu, bodinya itu enggak hitam kan. Itu aslinya adalah transparan atau bening ya. Namun karena bening itu maka lumut mudah tumbuh ya. Nah, di sini saya menyarankan ya kawan-kawan, kalau kalian memasang filter terutama di luar rumah ya, yang kena sinar matahari langsung, itu sebaiknya kalian pakai filter jangan yang transparan, baiknya yang warna hitam atau warna lain yang nggak tembus cahaya lah pokoknya ya. Kalau tembus cahaya akhirnya lumutan seperti itu ya, akhirnya filter akan mampet padahal belum kotor ya, jadi mampetnya karena ditumbuhi lumut gitu. Baik, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ya kawan-kawan, saya tanyakan pada pemilik rumah, ini klep-klep kok ada banyak, ada 4 itu untuk apa gitu. Ternyata pemilik rumah pun nggak paham. Nah, jadi karena saya udah pernah ngerjakan di rumah abangnya ya, jadi di sini kayaknya sih ini yang masang perpipaannya ini orangnya sama ya kawan-kawan. Sehingga kemudian saya coba saya urutkan ya. Terus saya tawarkan untuk menjadikan semuanya otomatis ya. Jadi pemilik rumah ini sekarang kalau air pumpnya lemah, itu beliau menyalakan pompa gitu kan. Jadi kalau di rumah abangnya kemarin kan udah saya bikin otomatis, nggak perlu nyalain pompa atau matiin. Pompa akan otomatis jalan ketika dibutuhkan dan dia akan mati ketika pumpnya udah kuat ya kan. Nah, di rumah ini saya juga ingin menyarankan hal yang sama. Namun saya terkendala karena pemilik rumah rupanya nggak paham dengan jalur perpipaan ini gitu ya. Baik, kemudian akhirnya saya bantu ya, saya cek juga ke atas ya kawan-kawan. Di atas itu beliau memiliki tandon juga ya, tepatnya berada di lantai 3 ya. Ini lantai 3 adalah ruang terbuka yang mana ada tandon ya kawan-kawan. Nah, saya perlihatkan dulu videonya seperti ini. Oke, saya sudah berada di atas atap ya. Ini adalah tandon atas. Barusan saya periksa jalurnya kira-kira seperti ini. Ini adalah jalur pengisian dari bawah seharusnya ya. Pengisian ini dia akan masuk ke tandon ya. Nah, ke sini. Kemudian di dalam itu dikasih valve otomatis seperti ini, tapi saya lepas ya.
Saya ingin tahu apakah air bisa keluar dengan baik. Kemudian dari tandon ini dia dipompa ya, dipompa ke sana seperti itu ya. Kemudian dari pompa, nah bisa dilihat keluaran pompa adalah ini, ada check valve, kemudian dibagi dua ya, satu ke heater ya. Nah, heaternya ini solar heater, sebagian langsung ke sana jadi air dingin ya. Jadi ini akhirnya yang ini tadi keluar dari heater masuk ke sini, kemudian ini yang langsung dari pompa ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, tadi itu ada heater, kemudian ada tandon, ada pompa yang berada di dalam kotak gitu ya. Nah, di sini saya menemukan suatu hal yang miris ya, kawan-kawan. Apa itu? Ya, kalian perhatikan ya. Ini saya tampilkan dulu videonya, nanti kita bahas. Ini pompa kondisi menyala, artinya dia menghisap dari tandon sini. Tapi anehnya airnya kembali lagi ke tandon, jadi airnya mutar-mutar aja nih. Kalau di sini saya tutup, ya pengisian tandon. Nah, barulah pompa mati. Nah, sekarang pompa mati ya. Jadi pompa ini fungsinya adalah untuk muterin air dari tandon ke tandon kembali. Nah, dari video tadi ya, kalian bisa perhatikan. Tadi itu semua keran di dalam rumah itu saya suruh tutup ya, kawan. Jangan ada yang buka air gitu ya. Nah, pompa kemudian kita nyalakan ya. Ketika pompa dinyalakan, ternyata pompa nggak mau mati, kawan. Kalian bisa lihat ya, pompa tadi jalan terus. Ya memang cetak-cetak ya, karena perpipaannya kan kecil sehingga alirannya nggak bebas, sehingga pompa menjadi cetak-cetak. Nah, kalian perhatikan ya, kawan. Air yang seharusnya dari pompa itu dipompakan ke dalam rumah ya, ke keran-keran. Seharusnya kalau keran nggak ada yang pakai ya, semua ditutup, harusnya pompa mati ya, mati terus sampai ada yang buka keran gitu ya. Nah, yang terjadi di sini tidak ya, yang terjadi di sini ternyata air yang seharusnya masuk ke rumah itu ada yang balik lagi mengisi tandon gitu ya. Jadi ketika pengisian tandon tadi saya tutup set gitu, pompa baru mati. Nah, jadi aneh kan, pompa menghisap dari tandon, lalu airnya dibalikin ke tandon lagi. Jadi ini seperti muterin air aja, kayak sirkulasi kolam ikan atau akuarium gitu ya, kan? Nah, di sini akhirnya saya kasih tahu lah ke pemilik rumah. Dan memang pemilik rumah sih nggak pernah manjat ke atas, ya iyalah ya, karena orang kaya ya, ngapain manjat-manjat. Jadi beliau baru nyadar ya, ketika saya kasih tahu, Pak, ini rumah ini ya, pompanya yang di atas itu selalu jalan terus 24 jam ya kalau dinyalakan itu. Jadi orang buka keran nggak buka keran, pompa jalan terus gitu. Nah, beliau baru mengatakan, oh iya, kenapa ya selama ini listrik beliau kok mahal harganya atau bayarnya gitu. Ya salah satunya mungkin ya karena itu tadi ya, karena pompanya jalan terus menerus 24 jam gitu ya. Jadi seperti itu, akhirnya saya tawarkan ke beliau, oke lah, kita coba nanti bantu untuk nyari ya problemnya di mana kesalahan penyambungan pipanya. Namun ya sampai hari ini sih belum ada kelanjutannya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin beliau punya prioritas yang lain ya, kawan. Nah, ngomongin tentang instalasi ya, kawan. Kalau di rumah itu kan ada dua instalasi penting ya, instalasi listrik, kemudian yang kedua adalah instalasi perpipaan air. Nah, terus terang ya, kawan, kalau saya disuruh instalasi gitu, harga saya itu memang cukup mahal gitu ya. Namun itu kan karena kita mengutamakan profesionalitas gitu. Nah, kawan-kawan bayangin sendiri ya, kayak contoh tadi itu ya, mungkin harga tukangnya yang masang sebelumnya itu mungkin jauh lebih murah dari saya. Anggaplah misalkan saya 1,5 juta, dia cuma 0,5 juta, bedanya sampai 1 juta. Jadi kalau pakai yang murah, oke lah, lebih irit 1 juta. Tapi bayangin ya, tadi setelah selesai instalasi, lalu ternyata ada kerugian pemakaian listrik akibat pompa yang salah instalasi, sehingga terjadi pembengkakan biaya listrik hingga 200.000 per bulan. Bayangin kalau setahun, ya bisa 2.400.000. Bayangin kalau dikalikan 5 tahun, ya bisa 10 juta lebih. Jadi gara-gara menghemat 1 juta, malah rugi
hingga puluhan juta. Jadi seperti itu. Dan kita ini sebetulnya profesional itu bukan asal-asalan ya kawan. Yang pertama kita ini punya knowledge ya, pengetahuan, ada sekolahnya kawan ya. Kemudian yang kedua dengan penalaran juga ya. Penalaran itu enggak semua orang sama nalarnya ya. Nalar itu dipengaruhi oleh edukasi juga, kemudian dipengaruhi juga oleh pengalaman. Dan saya juga punya pengalaman lain ya. Ini dialami teman saya. Ya, teman saya ini habis renovasi rumah, menurut saya sih cukup mewah juga rumahnya ya, terus ada dicor juga daknya gitu ya. Nah, suatu saat meteran listriknya ya kan, kalau hujan itu muternya kencang, gitu ya. Nah, usut punya usut ya, ternyata ya akhirnya ketemu kawan-kawan, ada kabel itu yang telanjang, kemudian dia itu udah kena cor ya, terus ketika hujan itu kan corannya basah. Nah, kemudian terjadi konslet yang nggak sampai bikin mati ya, tapi meteran WLAN-nya itu muter kencang ya. Pada akhirnya beliau ya dirugikan ya secara biaya bulanan listrik seperti itu. Jadi itu kurang lebih gitulah kawan ya. Kalau kita kurang profesional dalam mengerjakan, itu ada aja hal-hal yang akhirnya merugikan ke konsumen. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya dari saya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.